Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ewako dimanapun kalian berada. This is Ewako Podcast Politeknik Penerbangan Makassar. Oke, saya Ade Siva selaku host Ewako Podcast kali ini, dan saya sekarang kedatangan tamu atau ada taruna ganteng di sebelah saya ini, di depan saya. Dengan siapa, bisa perkenalan diri dulu? Baik, perkenalkan, nama saya Idwar Taufik Hidayat dari Prodi Pemeliharaan Pesawat Udara Program Diploma 3 Angkatan 2 Alfa. Oke, dipanggilnya Idwar? Dipanggilnya Idwar, Kak. Oke, nah Mas Idwar ini kan tingkat 3 ya saya lihat. Tingkat 3 semester 2, berarti sebentar lagi mau lulus dong. Siap. Nah, berarti banyak banget nih pengalaman-pengalaman yang emang udah dilalui selama 3 tahun sekolah di Politeknik Penerbangan Makassar. Siap. Boleh dong di-sharing-sharing kepada kita semua di sini. Pasti Sobat Ewako di sini penasaran banget gimana sih pengalaman menjadi taruna selama di sini. Bisa sharing mungkin suka dukanya kayak gimana? Baik, Kak, jadi dari tingkat 1 dulu, Kak, dari awal Iya, pendaftaran ya. Jadi awal pendaftaran dulu, awalnya nggak ada niat masuk ke sini, Kak. Jadi milih sekolah kedinasan lain. Habis itu waktu baru lulus SMA kan nggak tahu nih mau kemana, dan kebetulan saya dulu juga lulusan SMK Penerbangan. Lulusan SMK Penerbangan di Surabaya, Kak, di Juanda. Setelah itu teman-teman kan pada milih nih sekolah kedinasan, pinginnya di penerbangan lagi. Cuman saya itu waktu itu nggak ada minat, mikirnya alah nanti sekolah penerbangan mahal gitu, Kak. Akhirnya saya coba kayak beralih prodi, nggak milih penerbangan, saya coba sekolah kedinasan lain. Setelah 2 tahun mendaftar, ternyata nggak rezekinya di sana, Kak. Di tahun kedua saya waktu itu sempat dapat kuliah SBM di Universitas Mataram di Lombok. Pas itu sempat kuliah 1 tahun? Sempat kuliah Prodi 1 apa tahun. itu? Jurusan apa? Teknik mesin, Kak, teknik mesin di Universitas Mataram. Itu tapi tahun kedua setelah gap year setahun. Oh, sempat gap year setahun. Setelah gap year setahun, setelah itu pas tengah-tengah kuliah di semester 2, ada teman yang ngasih tahu, coba ikut ini sekolah kedinasan si Pencatar dari Kementerian Perhubungan. Terus kan saya nggak ngerti, Kak, saya nggak ngerti ini gimana sekolahnya, ini sekolah apa. Ternyata di sekolah Kementerian Perhubungan ini ada 3 matra, udara, darat sama laut, Kak. Iya, betul. Kebetulan saya dari SMK Penerbangan, akhirnya ya udahlah coba yang matra udara, Kak. Iya. Akhirnya cek per cek, cari tahu, sempat ngobrol sama orang tua, tanya gimana, boleh nggak milih kedinasan ini. Akhirnya orang tua bilang ya udah coba aja. Ditanyain dulu sebenarnya kenapa kok milih sekolah ke sini, kenapa kok pindah nggak dilanjutin kuliahnya aja di universitas. Terus tak kasih tau lah, karena di sini nanti setelah lulusnya bisa langsung jadi PNS gitu. Saya bilang, kamu masuk jalur pola pembibitan ya? Iya bener, Kak. Oh jadi iya. gitu. Akhirnya setelah diskusi sama orang tua, katanya ya udah coba aja daftar, kalau emang rezekinya ya udah diambil, kalau nggak rezekinya ya udah dilanjutin kuliahnya. Akhirnya saya coba daftar, dan kebetulan pada saat itu saya cuma tahu prodi TPPU ini, Kak. Karena dulu SMK saya kan cuma 2 jurusan, Airframe Power Plant sama Electrical Avionic. Nah, saya taunya oh TPPU ini lanjutannya Airframe Power Plant. Akhirnya pada saat itu di tahun 2020 yang buka TPPU cuma di Curug sama di Makassar. Yang di Medan EA, Kak. Akhirnya ya udahlah, saya coba di Makassar aja yang D3 biar cepat kerja gitu, Kak. Akhirnya saya coba, akhirnya alhamdulillah lulus di sini gitu, Kak. Oh gitu, iya. Jadi buat Sobat Ewako yang emang belum tahu, jadi pola pembibitan ini adalah jalur di mana nanti setelah kita sekolah 3 tahun atau 4 tahun D4, lulusnya langsung menjadi pegawai negeri sipil nih atau ASN ya. Iya bener, Kak. Jadi nggak payah-payah lagi harus ngelamar kerja sana, ngelamar kerja sini. Ini otomatis disalurkan oleh pemerintah. Jadi seperti itu ya, mirip-mirip sekolah kedinasan yang lain. Siap. Oke, jadi pinter banget pilihan kamu ya, pola pembibitan. Nah, buat pacar kamu berarti calon mantu ini siapa sih yang mau? Siapa sih yang nolak gitu ya menantu PNS gitu kan? Oke, tadi kan sudah masuknya. Sekarang saya mau tanya gimana sih, kan
kamu ini awalnya SMA biasa, Siap, SMK Kak. penerbangan gitu yang notabene pulang ke rumah. Nah, pulang ke rumah ini bisa jadi kamu masih dilayani orang tua atau punya pembantu untuk melayani kamu makan, nyuci baju mungkin masih dicuciin begitu kali ya. Namanya juga cowok kan kadang sifat mandirinya agak Iya, Kak, kurang bener. ya. Nah, tapi di sini kamu benar-benar dituntut harus mandiri, ya kan? Harus cuci baju sendiri, makan juga ya seadanya aja yang disediain dari sini begitu-gitu kan. Itu kamu sempat kaget atau gimana itu? Atau tertantang gitu? Jadi awalnya yang pertama homesick sih Kak pasti, karena kan jauh dari rumah. Dan ternyata setelah masuk ke sini ke kampus, waktu itu kan masa-masa Covid Kak, masa-masa Covid. Setelah itu kami masuk botak semua pas masuk. Botak licin Iya ya? Kak, ketemu teman-teman semua, masuk asrama kan kita isolasi selama 3 hari. Nah di situ bosen Kak, jadi ini kegiatannya enak kalau kayak gini-gini aja, pingin cepet kegiatan gitu. Setelah 3 hari isolasi, ternyata digembleng itu Kak, Mada tukar bangun jam 4 pagi, langsung sholat subuh, langsung olahraga. Sama TNI itu ya? Iya Kak, sama TNI AU. Di Mada tukar tadi, intinya dari pagi jam 4 sampai jam 10 malam itu Kak, baru kita break. Setelah break nanti kita ada kayak sesi-sesi makan makanan ringan kayak ubi, kacang gitu Kak. Habis itu tidur. Nah, di situ mulai kaget 2 minggu pertama kayak aduh berat kapan ini cepet selesainya gitu kan. Pastilah. Cepet Mada tukar cepet selesai kapan kan 3 bulan Kak. Akhirnya setelah banyak teman-teman kan suportif juga kan, teman-teman bilang ya udah jalanin aja bentar lagi. Akhirnya mulai terbiasa Kak, mulai terbiasa sama kegiatan-kegiatan yang lumayan padat lah Kak gitu. Iya, jadi awal-awal itu pasti kaget banget dong, ya kan? Pasti kaget banget. Cuma kalau saya nih kan, saya juga alumni sekolah-sekolah boarding school di Iya, Politeknik Penerbangan Surabaya. Kalau saya pribadi itu merasa challenge ya, jadi tertantang gitu loh, kayak asik nih, kayak dihukum bareng-bareng. Iya sih, Kak, Terus benar. habis itu gimana kita buat kenakalan apa lagi nih buat seru-seruannya. Justru malah pengen ngelakuin kenakalan. Kira-kira kenakalan apa sih yang pernah kamu lakuin yang paling berkesan nih buat kamu? Pas itu ada salah satu momen Kak, kan di kampus ini kita diajarin korsa Kak. Iya. Jadi komando satu rasa. Jadi misalkan satu salah kena semua gitu Oh, Kak. gitu ya? Iya, benar. Jadi satu salah semua Satu salah, nanggung iya benar. akibatnya. Waktu itu ada webinar Kak, jadi kita disuruh standby di kelas buat Zoom meeting lewat laptop. Kebetulan siapa situ ngantuk Kak, saya ngantuk. Terus saya itu ke kelas lain Kak yang kosong sama teman saya berempat gitu. Saya teman sama berempat. Pas webinar, kan webinarnya penting nih nasional Kak. Saya tuh tidur di sana Kak. Wow. Tidur di sana. Tidurnya tidur biasa gitu kan, ngantuk Kak. Tidur bentar lah, nanti kalau udah selesai ngantuk balik lagi ke kelas gitu. Ternyata ada senior lewat Kak. Ada senior lewat, ketahuan. Akhirnya setelah webinar ya udah dihukum bareng-bareng gitu. Aduh, bahaya juga nih. Ini teman-teman kamu tahu semua Tahu semua Kak. dan semua nyalahin kamu. Dan semua nyalain kita berempat. Tapi kita minta maaf, mereka ngerti lah karena kan konsepnya di sini korsa tadi Kak, komando satu rasa. Oke, jadi asik banget ya sekolah-sekolah kayak gitu tuh. Nah, terus di asrama ini ada nggak sih teman-teman yang kayak bestie banget sama kamu, yang kayak jadi teman seperjuangan lah katanya? Kalau buat kayak gitu sih Kak, kurang lebih yang lebih deket ya satu course Kak. Jadi teman satu course tuh kayak deket banget. Tapi nggak ada spesifik satu orang gitu sahabat kamu gitu? Nggak ada sih sebenarnya Kak. Nggak tahu ya karena saya mungkin orangnya nggak langsung cepet dapet sahabat gitu nggak Kak. Jadi menurut saya satu course ini karena kan kami satu course, baris bareng-bareng, makan bareng-bareng, satu kamar juga. Akhirnya dari situ kayak kebentuk, kita kayak chemistry-nya dapet. Kalau ada apa-apa, misalkan yang satu berkelahi sama ini, nanti ngelerai, tiba-tiba nanti bercanda lagi gitu. Jadi udah kayak keluarga banget lah jadi ya. udah kayak keluarga banget satu course itu. Keluarga ketemu gede kalau kata orang. Iya, keluarga ketemu gede Kak. Tapi ada nggak cinlok di kamu atau di angkatan kamu gitu mungkin cerita-cerita lucu? Kebetulan kalau di saya mungkin belum ada Kak ya, tapi di teman-teman banyak Kak. Teman-teman banyak dari Mada Tukar ada yang kan Mada Tukar kita hitam itu Kak, hitam botak gitu Itu Kak. dia maksud saya. Nah. Kok bisa mereka jatuh cinta sama laki-laki yang memang sudah tahu kayak botak, Nah jelek gitu Kak. Tapi kata pepatah kan gini Kak, cinta datang karena terbiasa Kak. Weh, mantap. Cinta datang karena
Udah Nah terbiasa. itu tadi kayaknya Kak. Betul. Jadi karena kita satu peleton bareng-bareng terus, kadang dihukum sama-sama. Akhirnya mungkin entah yang perempuan atau yang laki-laki ini yang bantuin kalau lagi susah, tiba-tiba kayak klop gitu Kak. Akhirnya mereka cinlok lah. Tadi Tapi Kak. ini kayaknya cerita pengalaman deh, bukan cerita orang. Cerita orang Kak, bener. Cerita orang. Cerita orang. Saya berharapnya dapat sih, cuman nggak dapat Kak. Apa jangan-jangan kamu udah punya? Udah Belum sih Kak waktu itu. Oke, Sobat Ewaka, kalau misalnya belum punya pacar bisa follow Instagramnya dia, siapa coba di-spill? @Idwar Taufik. Edward Taufik Ya. ya, bisa di follow IG-nya dia dan bisa kali di spill kayak gimana sih cara jadi taruna jalur pola pembibitan atau mungkin bisa ya PDKT sedikit gitu. Oke. Baik, awalnya tata cara mendaftar jadi taruna perhubungan, apalagi yang pola pembibitan. Jadi kita awalnya itu daftar melalui akun SSCASN Kak. Jadi kita bikin akun di situ dulu. Setelah bikin akun di situ, itu emang akun buat sekolah kedinasan, semua sekolah kedinasan Kak. Setelah buat di situ, kita nanti masuk ke portal sekolah kedinasan yang diinginkan. Kalau misalkan mau masuk ke Kementerian Perhubungan, kita masuk ke portal si Pencatar. Setelah ngisi data diri, udah keluar semua, nanti ada seleksi administrasi. Kalau administrasi udah aman, udah lolos seleksi administrasi, nanti kita nunggu jadwal buat tes SKD, seleksi kompetensi dasar. Nah, di seleksi kompetensi dasar ini ada 3 tes Kak, ada subbab tes. Yang pertama itu TWK, yang kedua TIU. TWK itu apa? TWK itu tes wawasan kewarganegaraan, TIU tes intelijensia umum, dan TKP tes kepribadian Kak. Tes karakteristik pribadi Ya ya. benar, tes karakteristik pribadi. Jadi pada saat itu pas tahun 2020 soalnya masih 90 Kak. Jadi waktunya soalnya 100 Kak. Waktunya 90 menit. Jadi TWK 35, TU 35, sisanya TKP. Setelah dari situ nanti kalau udah lulus SKD lanjut lagi nunggu pengumuman. Nanti kan kayak ada eliminasi gitu Kak. Kalau misalkan nilainya Sistem gugur lah ya. sistem gugur gitu. Jadi kalau misalkan nilai SKD-nya udah ambang batas, di atas ambang batas, kita bisa lolos ke tahap selanjutnya. Tapi kalau nilai SKD kita nggak di ambang batas, di bawahnya ambang batas, kita nggak bisa lanjut. Kalau udah lanjut, nanti tes kesehatan sama tes kesemaptaan di TNI biasanya Kak, rumah sakit TNI gitu. Kalau udah habis itu, nanti sistem gugur lagi. Habis sistem gugur, lanjut lagi di tes psikotes. Lanjut psikotes itu lumayan lama waktu itu Kak, jadi dari pagi sampai sore. Lumayan lama dan lumayan banyak. Iya soalnya. Kak, banyak soalnya. Dan ada tes kesehatan jiwa juga Kak. Nah setelahnya itu kan, habis itu kalau udah lolos itu lanjut buat pantukir wawancara itu Kak. Tes wawancara terakhir. Oke, Sobat Ewako yang belum tahu sistemnya SKD. Jadi SKD ini memang dipergunakan atau diteskan itu kepada seluruh masyarakat yang ingin menjadi seorang pegawai. Jadi baik itu dia mau masuk sekolah kedinasan atau mau masuk jadi CPNS umum, itu mereka harus melalui seleksi yang namanya SKD. Di mana SKD ini tuh ada namanya tadi kalau kata Mas Edward ini ada ambang batas. Tahu yang biasa kita kenal ini passing grade. Jadi setinggi apapun nilai kita, kalau tidak salah satu dari subbab yang tadi disebutin itu masih di bawah passing grade, itu tidak bakal lolos ya. Iya, benar, setinggi apapun nilai kita. Jadi memang harus belajar Memang gitu harus ya. belajar, Kak. Harus belajar dan sistem peruntungan sih. Iya bener Kak, karena kan kayak gini garis tangan ya Kak, siapa tahu kalau udah belajar mati-matian, habis itu emang bukan garis tangannya di sini, ya udah gitu. Takdir Tuhan itu nggak ada yang nentuin ya. Bener Kak. Oke, nah tadi kan kayak tahapannya tuh banyak banget ya. Nah, cara kamu untuk bisa lolos itu gimana sih? Mungkin bisa di-spill, mungkin belajarnya kayak gimana sistemnya? Awalnya pada saat SKD Kak, kan sebelumnya saya udah pernah cerita kalau emang saya udah pernah daftar sekolah kedinasan Kak. Jadi dari bekal saya selama belajar 2 tahun tadi Kak, belajar SKD, dan kebetulan di tahun ketiga saya ikut ini Pencatar di Kementerian Perhubungan. Saya belajarnya dari situ, buku-buku lama saya buka, materi-materi lama saya buka. Ternyata materi-materinya itu hampir sama tiap tahun Kak. Mungkin ada upgrade dikit gitu Kak. Cuma paling angkanya yang beda-beda gitu Angkanya ya. beda atau ada beberapa subbab tes yang ditambahin dikit, tapi nggak jauh-jauh beda. Akhirnya saya belajar dari situ.
pas saya tes ternyata bener Kak, hampir semua soalnya itu rutin. Meskipun belum keluar pengumuman Kak, saya kan kayak ya udahlah, kalau lolos ya udah, kalau misalkan nggak lolos ya udah, yang penting udah saya siapin nih tes kesehatan. Akhirnya saya coba olahraga, terus ngurangin minuman manis sama pedes Kak selama hampir kurang lebih 1 bulanan dari tes SKD. Jadi saya ngurangin minuman manis sama pedas, terus saya rutin olahraga pagi sama sore Kak, karena kan Semapta kan ada lari, sit up, push up sama shuttle run Kak. Jadi saya latihan itu tiap pagi sama sore, pagi lari, nanti sore lari, push up, sit up sama shuttle run gitu Kak. Setelah itu lanjut tes psikotes. Saya belinya buku waktu itu di Gramedia. Jadi saya belajar di Gramedia, belajar mandiri. Sama tanya-tanya temen yang sebelumnya emang udah pernah lolos, katanya coba pelajarin itu buku semua, nanti pasti ada yang masuk. Dan emang kayak gitu kalau psikotes. Setelah belajar dari situ, dan alhamdulillah lolos lagi. Dan pas wawancara, yaudah tinggal nyiapin mental aja di wawancara itu Kak. Bilang apa aja yang ditanyain ya udah dijawab. Siap-siap aja sih. Iya benar Kak. Intinya tahu biografi dari instansi yang mau didaftar Kak. Oh iya betul banget dong. Oh ya, kalau saya share itu dulu pengalaman saya daftar SKD, terutama yang pas SKD ini. Saya itu download aplikasi di Google Play Store. Iya Kak. Nah itu banyak kan soal-soal tesnya kayak gimana. Saya itu download, terus saya isi semuanya sampai nilainya 100. Jadi saya kerjain, aduh nilainya masih 60, saya kerjain lagi. Nilainya 70, aduh kerjain lagi. Sampai nilainya 100 semuanya, baru saya langsung uninstall. Saya langsung install aplikasi yang baru. Jadi begitu cara saya. Jadi saya nggak belajar dari buku jadi sama kayak sekali. Try out gitu Kak ya? Iya, cuma try out mandiri dari aplikasi-aplikasi gratis begitu. Dan saya tuh orangnya kan males banget yang namanya baca buku. Saya males banget baca buku. Jadi saya bikin catatan kecil. Kayak catatan kecil ringkasan dari semua yang saya pelajari. Intinya apa? Yang udah dikerjain soal-soal sebelumnya Kak? Iya, saya ringkas. Terus saya ngomong. Saya rekam suara saya, terus habis itu setiap tidur ini saya bukan dengerin musik, tapi saya dengerin suara saya sendiri. Kayak gitu, jadi kayak ingat aja sendiri gitu, kayak tentang Pancasila kah, tentang pasal-pasal kah, kayak gitu. Jadi belajar itu nggak harus kita ngelihat buku, baca, nggak harus begitu. Ada banyak metode cara yang mungkin memang sesuai sama kita gitu, sesuai dengan cara belajar kita kayak gitu kan ya. Oke, jadi adik-adik sobat Ewako di luar sana, jangan pernah patah semangat kalau misalnya udah gagal, itu ayo coba lagi gitu. Jangan cuma baru gagal sekali terus udah nyerah, aduh kayaknya bukan rezekinya deh, jangan kayak gitu ya. Coba dong kasih kesan-pesan atau gimana semangat buat adik-adik di luar sana. Baik, buat teman-teman yang mau daftar di sekolah kedinasan khususnya di Kementerian Perhubungan, tetap semangat. Semua itu pasti ada jalannya. Kalau emang rezeki pasti bakalan diterima. Yang penting tetap berusaha. Apapun itu hasilnya serahin sama yang di atas. Iya betul banget. Keren banget dong Mas Iswar. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Oke Mas, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Kan nanti setelah ini Mas Idwar itu penempatan ya? Siap Kak, insya Allah. Penempatan, dan kita nggak tahu nih penempatannya jauh di luar sana apa bagaimana. Menurut Mas Idwar, kita ini sebagai calon pegawai negeri sipil nih Mas Idwar nantinya, itu kita harus kayak gimana sih terkait penempatan itu, dan bagaimana, mungkin ada yang mau disampaikan untuk orang tuanya? Terkait itu emang dari awal mendaftar saya udah bilang ke orang tua, karena di situ ada surat kayak pernyataan gitu Kak, harus siap ditempatkan di mana saja. Jadi udah bilang, Ma, Pak, kalau emang nanti lulus dan sampai wisuda, nanti kalau memang penempatan nggak tahu di mana, random gitu, kata orang tua, ya udah nggak apa-apa, dijalanin aja, namanya laki-laki kan. Kalau laki-laki mungkin lebih dilepasin sama orang tua. Akhirnya saya dari situ juga udah siapin mental dimanapun itu, selagi emang bisa menghargai orang situ, insya Allah pasti bakal baik-baik aja Kak. Iya benar banget. Dan terakhir tadi, coba dong sampein satu patah dua patah kata untuk orang tua tercinta di luar sana yang sudah coba untuk biayain kamu sekolah, besarin kamu sampai bisa jadi kayak gini, silahkan. Baik, buat bapak sama mama di rumah, terima kasih atas suportifnya selama ini. Terima kasih atas bantuan moral dan moralnya selama ini saya kuliah. Doain semoga
kedepannya menjadi anak yang sukses dan anak yang soleh. Amin, amin, rabbal alamin. Wah, keren banget, asik banget ya pembahasan podcast kita kali ini. Oke, jadi sekian itu aja pembahasan podcast kita kali ini. Terima kasih ya Mas Idwar telah berkenan, telah mau sharing-sharing pengalamannya yang banyak banget ini yang bisa dipetik ya dan bisa jadi pelajaran buat sobat Ewako di luar sana. Oke, buat sobat Ewako di luar sana jangan lupa like, subscribe, and share channel YouTube kita dan jangan lupa follow seluruh akun sosial media Politeknik Penerbangan Makassar di bawah ini. See you on the next video. Bye bye.